Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat dan selalu semangat walaupun mungkin kalian masih dalam kesulitan karena diteror setiap hari oleh DC-DC pinjaman online. Baik, pembahasan kali ini mengenai salah satu komentar yang muncul di video dari sahabat saya, yaitu mohon maaf nih sebelumnya kepada senior saya, bukan senior, sahabat saya. Sahabat saya Bang Medi ya, Bang Medi. Mohon maaf ini ada komentar yang muncul di videonya Bang Medi dan saya akan bacakan. Ini hanya review saja Bang, mohon maaf. Tidak ada maksud apapun, ini hanya mereview dan mengulas saja komentar yang masuk di video dari Bang Medi ya di sebelum Bang Medi Brownie yang video yang beberapa hari yang lalu ya. Saya melihat ada komentar nih, saya screenshot saja, saya jadikan konten, tapi ini hanya berupa review saja, tidak ada maksud menyudutkan pihak manapun. Oke, langsung akan saya bacakan saja, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Baik teman-teman, ini ada semacam komentar ya yang muncul di video kawan saya Bang Medi Broni ya. Di video yang beberapa hari yang lalu ini saya screenshot. Langsung saya akan bacakan saja komentarnya. Bang Medi ngomongnya muter-muter dan judul konten bikin penasaran. Dan Bang Medi dapat receh terus dari konten. Korban pinjol akan terus tertekan, tidak ada solusi. Sebenarnya tujuan Bang Medi apa? Jika mengedukasi tanpa tujuan jelas, sudahlah Bang Medi berikan tujuan jelas pada konten. Orang yang tidak harus ikut lihat YouTube Bang Medi jadi ingin lihat. Ada yang berkata, kami korban pinjol, setelah melihat video Bang Medi kami lebih tenang. Peringatan untuk Bang Medi, hati-hati Bang, buatlah konten yang bijak, terarah dengan tujuan jelas. Semua orang mengarahkan ke konten Bang Medi agar lebih tenang. Padahal ada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya tempat mengadu dan Allah Subhanahu wa taala membuat tenang. Perbuatan atau perilaku sikap demikian sangat tidak diperbolehkan. Syirik menyekutukan Allah. Niat abang harus luruskan dan terarah dengan tujuan yang jelas. Nah, itu adalah pendapat dari salah satu komentar yang muncul di videonya Bang Medi di video beberapa hari yang lalu lah. Ini saya akan review saja, mohon maaf. Ini ada Bang Medi ngomongnya muter-muter dan judul konten bikin penasaran dan Bang Medi dapat receh terus dari konten. Nah, ini yang namanya konten kreator membuat sebuah video dan kata-katanya cenderung muter-muter, itu adalah namanya sistem algoritma YouTube. Jadi nanti mesin YouTube akan membaca dan antara satu video dengan video yang lainnya harus ada keterkaitan dan berkaitan. Ini yang berpendapat ini. Ini mohon maaf jika saya salah, tapi memang setahu saya seperti itu. Jadi kata-kata dari video sebelumnya dengan video yang sekarang itu ada keterkaitan, ada yang diucapkan sehingga seolah-olah kan muter-muter di situ. Oke, lalu korban pinjol korban pinjol akan terus tertekan, tidak ada solusi. Sebenarnya tujuan Bang Medi apa? Nah, korban pinjol akan terus tertekan itu karena pikiran-pikirannya itu tidak bisa dikendalikan, rasa takutnya tidak bisa dikendalikan. Hal-hal yang belum tentu terjadi itu sudah dipikirkan sehingga mereka tertekan. Itu sebenarnya bukan karena konten dari Bang Medi, bukan. Jadi Bang Medi ini hanya berusaha mengedukasi buat teman-teman semuanya yang mungkin ketakutan karena telat bayar atau bahkan gagal bayar di aplikasi pinjaman online dan mereka bingung harus bagaimana. Karena yang namanya orang baru pertama kali telat bayar itu kan pasti sudah ditelepon, sudah di chat WA dengan kata-kata yang penekanan biasanya, menanyakan masalah tagihan. Walaupun kata-kata chat WA itu direspon, nanti akan dikirimkan lagi kata-kata yang lebih ekstrim sehingga nasabah yang belum paham pasti akan ketakutan dan potensi gali lubang tutup lubang akan semakin besar. Nah, Bang Medi berusaha mengedukasi
agar teman-teman yang saat ini sedang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang di aplikasi pinjaman online karena itu akan sangat berbahaya. Kalian akan terjerumus dalam lubang hutang yang semakin dalam. Itu maksud Bang Medi. Jadi di sini sebenarnya tujuan Bang Medi apa? Yaitu mengedukasi buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang gagal bayar. Itu tujuannya. Bukan menyuruh nasabah-nasabah gagal bayar untuk tidak bayar. Bukannya nasabah gagal bayar itu karena memang sudah tidak mampu lagi untuk bayar, tidak punya uang untuk bayar, ya mesti apalagi yang mereka harus ini misalkan mereka yang sudah gagal bayar beberapa bulan atau 1 tahun tapi mereka kan masih ketakutan. Nah itu Bang Medi ini berusaha mengedukasi agar jangan sampai ketakutan yang berlebihan. Karena solusinya adalah kalau kalian ketakutan berlebihan itu akan berbahaya. Jadi berusaha diedukasi, bukan tujuan Bang Medi apa, udah jelas kan mengedukasi. Terus jika mengedukasi tanpa tujuan jelas, sudahlah Bang Medi berikan tujuan yang jelas. Nah itu tadi tujuannya udah jelas, mengedukasi buat nasabah-nasabah yang sedang gagal bayar agar tidak terlalu takut dengan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh DC pinjaman online itu. Orang yang tidak harus ingin lihat YouTube Bang Medi, orang yang tidak harus ingin lihat YouTube Bang Medi jadi ingin lihat. Ya alhamdulillah kalau memang ingin lihat, jadi orang tersebut akan teredukasi. Ambil sisi positifnya saja, jangan memprovokasi. Ada yang berkata, kami korban pinjol setelah melihat video Bang Medi kami lebih tenang. Yaitu salah satu hasil dari edukasi dari Bang Medi. Tujuannya agar jangan sampai nasabah ini karena ketakutan berlebihan akhirnya mengakhiri hidupnya, melakukan cara-cara yang di luar kewajaran. Itu kan sangat berbahaya. Lebih baik mereka fokus akan masa depan mereka sendiri gitu. Ini peringatan untuk Bang Medi. Hati-hati Bang, buatlah konten yang bijak, terarah dengan tujuan jelas. Semua orang mengarahkan ke konten Bang Medi agar lebih tenang. Padahal ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baiknya tempat mengadu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat tenang. Bagi ini mungkin orang kawan kita dari Muslim ya, memang yang namanya tujuan hidup kita itu tetap jangan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengimankan sesuatu yang istilahnya membuat kita terjerumus ke dalam kemusyrikan, ke dalam kesyirikan. Jangan sampai terlalu berlebihan mengimankan sesuatu, mempercayakan sesuatu, mempercayai sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ini maksud omongannya. Tapi di sini yang namanya Bang Medi ini tujuannya kan mengedukasi. Setelah diedukasi, teman-teman yang saat ini sedang telat bayar dan gagal bayar itu banyak yang bilang hati lebih tenang. Nah itu tujuan positifnya di situ. Bukan berarti orang-orang yang telat bayar atau gagal bayar itu harus mempercayai Bang Medi melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ke situ tujuannya. Ada Allah, kata saya juga di video-video saya. Nasabah telat bayar dan gagal bayar itu jangan takut, ada Allah yang akan menolong kita. Bukan kita harus percaya pada manusia secara seutuhnya, bukan mengimankan ke manusia, bukan. Tapi istilahnya kan yang namanya manusia itu syariatnya, syariat dohir, syariat lahiriahnya. Syariat lahiriah itu yaitu mendengarkan ilmu dan edukasi dari Bang Medi agar teman-teman yang sedang telat bayar dan gagal bayar itu merasa hatinya lebih tenang. Itu tujuannya, bukan mengarahkan agar mereka lebih percaya sama Bang Medi jadi musyrik, jadi syirik, bukan seperti itu. Syariat dohir, ikhtiar lahiriah. Jadi ikhtiar itu kan ada ikhtiar lahiriah, ada ikhtiar batiniah. Ikhtiar lahiriah yaitu mendengarkan video-video dari Bang Medi agar nasabah yang gagal bayar itu teredukasi. Nah ikhtiar batiniah yaitu kita tetap berdoa sama Allah, pasrahkan semua sama Allah, masalah duniawi kita ini agar diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara video-video yang disampaikan oleh Bang Medi agar masyarakat teredukasi hatinya dan pikirannya. Jangan takut berlebihan,
akhirnya mengakhiri hidup, itu kan jalan yang salah, tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ini buat temen yang ini. Lalu perbuatan atau perilaku sikap demikian sangat tidak diperbolehkan. Syirik menyekutukan Allah. Ya ini yang sudah saya bahas barusan ya, syirik ya, musyrik itu seperti apa dulu. Syariat lahiriah itu harus dilakukan. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minannas. Jadi hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Tempatkan sesuatu pada tempatnya, jangan sampai salah mengartikan. Niat abang harus luruskan dan terarah dengan tujuan yang jelas ya. Tujuan Bang Medi mengedukasi itu udah terarah dan udah jelas, yaitu mengedukasi pada nasabah-nasabah yang sedang telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online, terutama teman-teman kita yang saat ini sedang ketakutan karena bingung bagaimana cara mengatasinya, ketika diteror, ketika di chat WA, ketika ditelepon. Sementara cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC Pinjol ini banyak yang melakukan cara-cara penekanan, cara-cara ancaman, sehingga nasabah yang tidak paham banyak yang ketakutan itu. Nah, Bang Medi berusaha mengedukasi kepada hati dan pikiran nasabah itu agar tidak terlalu takut yang berlebihan. Itu maksudnya. Ikhtiar, jadi ikhtiar lahiriah, ikhtiar batiniah. Ikhtiar lahiriah mendengarkan edukasi dari Bang Medi, membuat nasabah-nasabah banyak yang hati dan pikirannya tenang, dan ikhtiar batiniahnya tetap berdoa dan beribadah kepada Allah agar diberi solusi terbaik tentang permasalahan dunia itu. Bukan musyrik bro. Oke, demikian buat teman-teman semua yang mungkin saat ini ketakutan karena diteror oleh DC-DC pinjaman online. Kalian tenang saja, kuatkan mental, bukan berarti kalian mengabaikan kalian untuk tidak bayar hutang. Tapi kalau keadaan ekonomi kita sudah tidak mampu lagi, tidak punya uang lagi, apa boleh buat? Pasrahkan semuanya sama Allah agar diberi solusi terbaik atas segala permasalahan-permasalahan kalian semuanya. Semoga video ini menjadi inspirasi, dan mohon maaf sekali lagi buat Bang Medi. Bukan maksud saya lancang, tapi video ini saya buat karena saya membaca salah satu postingan komentar dari yang muncul di video Bang Medi sebelumnya. Saya penasaran ingin mereview, tapi mohon maaf saya tidak ada maksud apapun, tidak maksud menyudutkan pihak manapun. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan semoga ini bisa mengedukasi buat teman-teman semuanya bahwa ikhtiar itu tidak hanya ikhtiar lahiriah, tapi kita juga harus ikhtiar batinnya. Hablum minallah, hablum minannas, harus betul-betul berjalan seiringan. Semoga menginspirasi, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.